hanya dalam satu masyarakat yang bersih, ya, korupsi itu akan menyusut. Bukan hanya dalam sistem hukumnya, tapi juga dalam sistem sosialnya. Politik akhirnya diisi bukan lagi sebagai sarana untuk mengartikulasikan pendapat, artikulasikan kepentingan, apalagi di belakangnya ada konstituen, ada daerah, ada yang terpencil, segala macam. Tapi sekedar itu bagaimana itu Pak? Termasuk ada yang bilang gini, politik sekarang mahal. Kalau mau jadi anggota DPR, DPD itu wah, atau wali kota wah, besar sekali. Kita layak putus asa nggak Pak Ignas? Kenapa? Layak putus asa nggak dengan demokrasi? Saya kira kita nggak layak, Mas, karena saya kira demokrasi itu mungkin pilihan kita satu-satunya yang mungkin dilaksanakan, dan saya kira juga patut dilaksanakan. Tidak ada jalan lain. Tidak banyak jalan lain. Kenapa? Ini keterangan sederhana aja. Saya kira negara demokrasi itu berbeda, atau sistem demokratis berbeda dari sistem yang non demokratis, misalnya sistem otoriter, ya. Ya, karena sistem demokratis ini selalu menghormati yang namanya ranah publik dan ranah privat. Yang masing-masing sih ada bagian-bagiannya, ya. Sedangkan misalnya sistem yang otoriter, sistem yang totaliter, itu hanya mengakui yang ranah yang ada itu hanya ranah publik, yang seluruhnya dikuasai oleh negara. Ranah privat nggak ada. Jadi kebebasan orang sebagai individu itu nggak ada. Nah, kita dalam demokrasi itu masih menghormati bahwa adalah setiap orang sebagai individu itu mempunyai kebebasan di dalam ranah, di dalam domain privatnya dia. Dia boleh dong pilih calon istrinya seperti apa, suka lagu seperti apa, pilih selera makanan seperti apa, boleh dong. Tidak bisa kan kita negara mengurus itu, tidak bisa. Kayak Korea Utara. Korea Utara, Korea Utara itu tidak, itu juga sektor publik semua. Ya itu dia. Jadi saya kira itu perbedaannya begitu, bahwa sistem yang non demokratis khususnya yang totaliter itu hanya mengakui adanya sektor publik, tidak ada sektor privat. Kenapa? Karena setiap individu hanya menjadi nomor dari kelas sosial. Apakah dia kelas borjuis, apakah dia kelas proletar gitu. Jadi individu itu yang merdeka tidak ada. Yang ada itu individu sebagai orang yang menjadi nomor di dalam kelas di mana dia diperanggotakan. Gitu. Bagaimana kalau begitu membuat mutu demokrasi kita baik, karena ya banyak tulisan tentang mutu demokrasi liberal tahun 50-an sampai 55, ujungnya sebagai pemilu itu katanya bagus sekali. Terus kualitas parlemennya juga bagus sekali. Setelah itu diistirahatkan oleh Pak Harto kurang lebih 30 tahun gitu. Nah, kita baru mulai, tapi baru mulai itu kan kita sudah 20 tahun lebih reformasi. Nggak bisa kita anggap sebentar itu, Pak Ignas. Ada apa ini? Iya, Mas, saya kira kalau istilah saya yang gampang-gampang aja sih, sebetulnya sejarah politik kita, kalau saya rumuskan menurut keinginan saya gitu, sebetulnya mengalami semacam kehilangan orientasi karena diskontinuitas secara intelektual. Jadi generasi pendiri kita itu generasi-generasi yang menurut saya terdidik dengan sangat-sangat baik oleh pihak Belanda, tapi herannya kemudian mereka tidak menjadi administrator Belanda, biarpun mereka sangat mungkin menjadi masuk di dalam, dan sangat enak sebenarnya. Tapi memilih untuk melakukan terlibat di dalam perjuangan politik untuk merdeka. Ya. Itu kan sesuatu yang saya pikir kita harus syukurilah. Ya. Dan
yang tetap mengagumkan kita sampai saat ini adalah bahwa mereka ini adalah orang-orang yang berpikir dengan serius dan mendalam mengenai soal-soal yang mereka minati. Ya. Jadi para politisi seperti Bung Karno, Hatta, Syahrir, itu mereka tahu apa yang mereka perjuangkan di dalam partai politik yang mereka dirikan. Ya. Nah, apa yang terjadi di dalam kita pada saat ini adalah bahwa seperti Anda bilang tadi, selama 30 tahun, diistirahatkan sementara. kita itu mengalami semacam disrupsi, gampangnya istilahnya sekarang ya. Jadi setelah itu kita masuk kembali, juga masih dengan membawa beban disrupsi itu. Ya. Bahwa ya korupsi itu sebetulnya bukan hal yang pidana, tetapi hal kebetulan nasib baik apa nasib jelek aja kalau. Nah, itu kita omong sekarang, kita membicarakan ungkapan itu sebagai lelucon. Tapi saya kira dalam pikiran dan keyakinan banyak orang itu hidup keyakinan itu. Bahwa korupsi itu bukanlah satu masalah yang serius, bukan masalah yang pokok, bukan a matter of principle. Nah, itu a matter of nasib baik dan nasib jelek aja gitu. Kalau lu tertangkap, ya kebetulan aja. Lu lagi apes itu. Lagi apes aja. Dan itu bisa minoritas yang tertangkap. Mungkin begitu juga kali banyak. Enggak, saya juga. Tapi memang istilahnya itu apes. Itu memang apes. Itu memang apa ya? Jadi bukan tabu. Enggak, sama sekali enggak. Enggak, itu nasib untung bad fortune dan good fortune itu. Tapi kan sistem nilai kita kan sebenarnya tidak begitu, Pak. Memang enggak. Tetapi apa penumpang gelapnya sampai jadi begini? Jadi begitu karena menurut saya untuk jangka waktu yang lama korupsi itu mengalami semacam sikap yang tidak menghukumnya dengan serius. Jadi juga dianggap tidak serius. Yang menyangkut negara, yang menyangkut nasib masyarakat, yang menyangkut kepentingan rakyat. Nah, itu persoalan adalah good fortune, bad fortune. Tapi para cerdik pandai sudah malas marah itu, Pak. Maksudnya para cerdik pandai baik di kampus, di luar kampus sudah malas marah. Jadi tidak ada satu bentuk pengorganisasi yang cukup untuk memberikan kemarahan sistemik kepada soal yang sangat sistemik begini. Ya, saya belum lihat. Mungkin saya salah. Dia paling-paling suara satu asosiasi guru besar. Ya kan, menyatakan protes atau petisi, tapi selesainya begitu aja, tidak ada follow up-nya. Atau ada yang lebih berbahaya dari itu, Pak? Mungkin spekulasi saya terlalu berani gitu. Sistem nilai kita, masyarakat kita, satuan-satuan sosial kita merasa itu bukan kejahatan. Jadi misalnya ada bagian dari satu keluarga atau satu ethnic group atau satu masyarakat yang habis dihukum oleh sesuatu yang tadi bersifat koruptif itu, dia kembali membangun sesuatu yang lain, sosial, keagamaan, segala macam, dan dia diterima lagi. Jadi sanksi sosial kita kendor, mungkin. Benarkah? Iya. Artinya kalau tadi kita ngomong tentang etika Kapiten Perahu, ya, Kapiten Perahu yang meluputkan dirinya lebih dulu daripada awak kapal dan penumpangnya itu dikontrol oleh yang namanya guilt culture, dia rasa bersalah, ya. Dan kalau rasa salahnya ini lemah, dia masih dikontrol oleh shame culture, rasa malu, ya. Dan saya kira di dalam persoalan korupsi, baik rasa salah maupun rasa malu, dua-duanya sudah melemah. Benar, Mas? Dua-duanya sudah melemah. Bayangkan orang yang korupsi ditangkap KPK itu masih senyum-senyum dan angkat tangan melambai kepada wartawan itu. Kalau misalnya di Jepang itu atau di Eropa, kalau bisa
Bukanya jangan kelihatan dan masuk mobil cepat dan Jadi saya pikir ini ada sesuatu yang sangat serius terjadi di dalam negara kita, bukan hanya mengenai jumlah besar dari uang yang dikorupsikan, tetapi sikap terhadap kesalahan itu sudah menjadi sesuatu yang aneh. Orang tidak merasa bersalah. Tidak merasa bersalah. Dan tidak merasa malu juga gitu. ya itu diri. Selain tadi dada-dada gitu, juga kalau dia kembali, bahkan anak yang jadi mengikuti lagi proses menjadi pejabat publik, Tapi begini Mas, kepala daerah, jadi apa? kita juga harus melihat bagaimana hal itu dipengaruhi oleh sikap masyarakat sendiri. Ya. Misalnya seseorang yang orang kita tahu bahwa dia korupsi banyak sekali, tapi belum ditangkap. Dan dia tinggal di sebuah bagian kota, atau mungkin dia tinggal di sebuah desa yang dekat kota. Dan semua orang juga tahu nih orang ini sebetulnya bekerjanya nggak benar. Tetapi caranya dia mengambil hati adalah membuat lapangan basket buat pemuda-pemuda di situ. Misalnya. Nah, mendirikan rumah ibadat, apa gereja, apa masjid, atau ibadat yang lain untuk mereka. Terus apa lagi? Ya. Dia menyumbang apa gitu kegiatan sosial. Ya, memberi dana buat beberapa orang naik haji, ya. Atau beasiswa. Itu beasiswa, oke. Jadi dan orang-orang kita tidak menolak bahwa ini lapangan basket yang dikasih kita ini kan hasilnya uangnya dari mana, kita ingin tahu juga. Dan kami dari pihak masyarakat juga harus mempunyai semacam norma. Kami hanya menerima bantuan dana yang transparan dan juga akuntabel. Kalau dibilang begitu, orangnya takut. Tapi kalau dia bilang, udah bagus lah kita dikasih sarana sport sedikit gitu. Ya. Jadi sikap masyarakat sendiri. Saya dengar, saya pernah Korea Selatan beberapa kali, tapi saya belum memperhatikan apa yang saya dengar dari orang lain. Ya. Bahwa di Korea Selatan, Mas, kalau seorang yang korup, ya, dia bukan hanya dihukum oleh pengadilan, dia dihukum oleh masyarakat. Undangan perkawinan tidak pernah mengundang dia. Reuni sekolah tidak mau. Enggak pernah mengundang. Dan dia mempermalukan sekolah. Itu kan berat sekali. Nah itu kan tidak dilakukan di Indonesia. Di Indonesia kita malah senang kalau ada orang yang begitu, kita dapat banyak hal yang gratis. Lapangan basket gratis, lapangan voli gratis. Mungkin kalau dia murah hati, lapangan sepak bola juga gratis. Nah masyarakat kita juga tidak mempunyai norma untuk menerima segala sesuatu yang dikasihkan ini. Ya. Dan tidak bisa mempunyai dalil untuk mengatakan kami hanya menerima bantuan dari dana yang transparan dan akuntabel. Kalau mereka berkata begitu, mungkin orang juga takut. Tapi kan kita kan tidak mempunyai keberanian seperti itu, atau belum muncul sikap kritis yang seperti itu. Dan kalaupun secara umum tahu, kita semua pura-pura tidak tahu. Sehingga orang-orang itu ya tidak ada masalah kok. Kenapa kalian ribut-ribut? Saya di kampung diterima. Jadi sistem pengadilan aja tidak mencukupi. Harus didukung oleh bagaimana sikap masyarakat terhadap perilaku korupsi. Kalau masyarakat sendiri tidak menghukum, nah itu berat. Jadi Korea Selatan itulah menurut saya satu hal yang sangat membuat korupsi secara menurun itu karena hukuman dari masyarakat itu keras sekali. Bayangkan Mas, kalau acara-acara di IHN tiba-tiba nggak mengundang sampean. Padahal sebagai pendiri saya merasa, Anda pendiri, Dewan Pembina, bikin acara di sini. Atau reuni SMP. Atau reuni sekolah di tempat Anda itu apa namanya? Palu. Reuni mahasiswa-mahasiswa Palu. Anda nggak dianggap. Waduh, sedih sekali itu Pak. Iya, nggak dianggap. Sedih sekali. Jadi masyarakat kita sendiri harus kuat. Jadi saya lama-lama
lama-lama saya makin yakin bahwa hanya dalam satu masyarakat yang bersih, ya, korupsi itu akan menyusut. Bukan hanya dalam sistem hukumnya, tapi juga dalam sistem sosialnya.